Nah, ini kembali saya masih iri soal kekayaan ini ya. Jadi Anda kan awal mula jualan racun tikus. Iya. Yang saya tahu kan itu jualan di ya toko dengan atap rumbai atau apa itu ya. Iya. Dengan papan, saya pernah lihat fotonya juga. Iya. Jadi menyedihkan sih. Saya Iya. kalau lihat itu saya memang kasihan sama Anda. Ya. Tapi kemudian saya melihat juga ada perubahan yang drastis karena Tiran Group ini sekarang gedungnya keren sekali. Iya. Berapa tingkat itu sekarang? 13. 13 tingkat. Iya. Apa saja bisnis Anda? Kami sekarang di tambang, gula, sawit, SPBU, Unilever. Oke, distributor ini ya. Iya, peternakan, Distributor semen juga distributor semen, dan lain-lain. dan lain-lain. Pestisida masih. Aku tutup sementara karena berhubungan pertanian. Nah, Berhubungan. ini yang saya mau tanya. Anda pengusaha, tapi Anda pengusaha di bidang pertanian juga, Iya. tapi Anda menteri. Bagaimana menjaga konflik of interest atau konflik kepentingan di sini? Yang bisa berhubungan itu adalah pestisida kemarin, sejak 2014. Begitu kami dilantik, begitu kami tutup. Tutup itu artinya apa? Tutup permanen sampai sekarang. Anda merugikan karyawan Anda dong. Aku pindahkan, carikan pekerjaan lain. Karena berbuat baik saja belum tentu semua orang percaya. Apalagi ada celah. Katakanlah tidak dijual di sini, dijual petani. Bisa dihubungkan bahwa ini racunnya laku karena menterinya yang promosi. Sebenarnya tidak ada hubungan. Karena tidak mungkin bisa masuk di sini, tidak mungkin masuk di dinas. Tetapi janganlah menciptakan situasi orang berdosa pada kita, memfitnah kita. Karena berpikiran buruk pada Karena kita, berpikiran buruk pada kita. di mana kita tidak melakukan perbuatan yang dia tuduhkan Iya. atau dia pikirkan ya. Iya. Jadi ini salah satu lagi cara Anda membentengi diri Anda ya dari kemungkinan itu. Walaupun ini pengorbanan juga, jadi Anda udah berkorban bahan bakar jet itu yang harusnya dipakai untuk kepentingan pekerjaan Anda sebagai menteri, udah rugi nih. Terus menutup racun tikus yang membuat Anda sekarang berada di posisi seperti ini dan kaya. Iya. Racun babi juga ya. Iya. Yang pertama saya jawab bahwa ini sebenarnya ini keberuntungan bukan rugi. Kan Bapak mengatakan ini rugi, Iya. Karena pakai Anda solar, harus menutup bisnis, nggak ada pemasukan, segala macam. terus kemudian bahan bakar. Justru itulah keberuntungan yang tertinggi. Kenapa begitu? Karena kita bisa mengabdi pada rakyat Indonesia, bisa membantu 280 juta penduduk Indonesia, dan tabungan sesungguhnya itulah adalah kebaikan. Karena itulah yang kita dapatkan nanti. Tabungan yang di bank, bangunan yang kita bangun, kita tidak tahu siapa yang memiliki nanti. Apakah anak kita, cucu kita, atau orang lain. Jadi kalau saya, tabungan sesungguhnya adalah yang kita lakukan ini karena berbakti pada bangsa dan negara. Kemudian racun tikus, kami masih ingat di saat kami rintis racun tikus, kami minta izin. Kami pulang kampung, terus meminta restu. Ibu, aku mau merantau, mau mencari volume racun tikus ini ke Jakarta. Dengan berat hati kami direstui, kami diberikan uang waktu itu 500.000. Kemudian kami naik kapal laut, sampai di Jakarta, tidak ada keluarga. Ada keluarga tapi kami tidak tahu di mana. Kami ada teman satu, alumni Unhas, kami telepon, dia temani saya. Namanya Pak Lubis. Saya katakan, teman, aku di Jakarta ini naik kapal laut. Oke, nanti kita ketemu. Ternyata hidupnya dia juga susah. Terus kami punya uang hanya pas-pasan. Saat itu kami sampai Jakarta mungkin tinggal 300.000. Nah, kalau kita nginap di hotel tidak mungkin. Kita tempat nginap kita cari. Nah, kalau kita nginap, uang kita tidak cukup. Kalau mau 1-2 minggu di Jakarta, apalagi 1 bulan. Dan belum tahu sampai berapa lama ya. Belum tahu. Nah, akhirnya kami putuskan nginap di Masjid Istiqlal. Jadi kami nginap di situ.
Setelah kami 2 malam nginap, 2 malam apa 3 malam nginap, tiba-tiba ada orang niatnya tidak baik. Oh. Masuk di Istiqlal malam-malam. Akhirnya kami lari, kami pindah ke Masjid Bintaro. Tempatnya Bintaro, tapi kami lupa masjidnya. Kami tidur di situ, subuh dikasih bangun orang, ditanya, kita sholat sama-sama, tanya, mau kemana? Aku mau nginap di sini. Aku nginap di masjid ini. Dan seterusnya. Pergi, urus hak paten. Biayanya mahal, dan seterusnya. Kami mendaftar, kami pulang. Waktu itu cari kerjaan lagi. Kemudian saya izin lagi. Aku minta jadi PPL. Apa itu? Penyuluh pertanian. Terendah di sektor pertanian. Petugas penyuluh pertanian. PPL. Ya. Jadi PPL dan seterusnya. Sambil mengurus ini racun tikus. 2 bulan kemudian hak paten datang. Dikirimi, ada seminar, kebetulan dirjen untuk hak paten datang. Kami tunggu depan pintu salaman, Pak kami urus hak paten tapi kami tidak punya uang untuk biaya bolak-balik Jakarta, kami tidak punya dana untuk membiayai dan seterusnya, kami orang miskin, orang tidak punya. Ini pun kami datang ke sini, ada jaraknya 100 kilo acara dari Bone ke Makassar, 200 kilo dari Bone ke Makassar. Ini kami datang untuk ketemu Bapak saja. Tapi kalau Bapak tidak bisa mengeluarkan hak paten ini, aku serahkan ke Bapak. Saya ikhlaskan untuk Bapak pakai aja atas nama Bapak. Yang penting digunakan untuk rakyat kecil. Apa yang terjadi? Di situ terharu, 1 bulan kemudian hak paten datang. Disitulah awal kami merintis racun tikus gunakan secara gratis dan seterusnya. Sampai 13 tahun. Setelah 13 tahun, alhamdulillah nasib pengalaman miskin 36 tahun berubah menjadi agak baik. 36 tahun jadi orang miskin ya? Iya. Jadi Anda pasti berempati pada orang-orang susah. Karena Anda punya pengalaman hidup seperti itu. Tapi yang saya ingin tahu, sekarang Anda sudah hidup berkecukupan. Tadi jet pribadi punya dan seterusnya. Tapi kan Anda masih berpikir bagaimana membantu orang miskin. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan Anda yang sekarang relatif dengan uang yang Anda miliki, Anda bisa hidup senang, dengan misi hidup Anda untuk menolong orang-orang miskin. Ada pertentangan batin atau tidak? Enggak. Kenapa begitu? Kan Anda sekarang mungkin kalau mau makan steak, makan atau minuman yang harganya mahal. Iya. Sementara banyak orang masih miskin. Yang pertama, satu sisi, khusus saya, perjuangan selama 36 tahun ini, kami ingin batinku memenuhi permintaan batinku. Mau makan ada secukupnya tapi tidak boleh mubazir. Di sisi lain juga, cita-cita tertinggiku adalah kalau orang lain tersenyum kalau saya hadir. Memberikan manfaat hidupku pada orang lain. Dalam bentuk apapun. Karena kami, kenapa getol, betul-betul kami sangat melindungi orang miskin, khususnya petani, karena kami pernah merasakan 36 tahun di posisi mereka. Jadi denyut nadi petani Indonesia, aku tahu. Bayangkan modal pas-pasan, tiba-tiba kena musibah. Itu luar biasa satu keluarga ini. Bisa putus sekolah, bisa makan tidak cukup, bisa anak-anaknya stunting. Nah, jadi tapi jujur kami justru bahagia, mungkin karena terbiasa ya, kalau aku makan di tengah-tengah mereka. Banyak yang tetap menganggap Anda orang baik, tegas ya. Anda sudah berkecukupan dan tidak serakah dalam hidup dengan nilai-nilai yang Anda sampaikan tadi ya. Tapi banyak juga yang ragu bahwa Anda akan mampu mengatasi mafia impor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.